Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Zaratul Jannah dengan NIM 200512140041 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu internet dulu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Manfaat internet adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Saya juga akan menjelaskan sejarah singkat internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Di sini saya mengambil pengertian internet dari Wikipedia. Kata internet berasal dari bahasa Inggris yaitu interconnected network, arti harfiahnya yaitu jaringan yang saling berhubungan. Menurut istilah, internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Kemudian sejarah internet dunia. Sejarah internet ini dimulai pada tahun 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika, US, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Kemudian, pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute in University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Karena banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Kemudian ada runtutan sejarah internet. Runtutan sejarah internet pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET.
Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Kemudian pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSF-Net dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Kemudian pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, akan tetapi internet terus berkembang sampai sekarang. Masih pada tahun yang sama, yaitu tahun 1990, awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Layanan berbasis tampilan grafis yang World Wide Web atau WWW mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia dan mulai masuk di Indonesia. Kemudian saya menjelaskan tentang sejarah internet masuk di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia, pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrianto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai tahun 1994. Kemudian, sejarah awal masuknya internet ke Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat Transceiver HFSSB Kenwood TS-430 milik Haria Sudira Pratna dengan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudira Pratama, C. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40M. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan Paguyuban Net di tahun 1992 sampai tahun 1994. Kemudian Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR-Net atau Amatir Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44132 sejak tahun 2000. AMPR-Net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Kemudian koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari, seperti Orari news@yahoogroups.com. Di tahun 1986 sampai tahun 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia, yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS, yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server. BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.